Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahik Chess Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai catur antara Magnus Carlsen sebagai hitam melawan Deng Laren pada Magnus Carlsen Chess Tour Final di game yang ketiga pada set yang ketiga. Yang pada set kedua Carlsen berhasil memenangkan partainya dengan skor 2,5 poin berbanding 1,5 poin. Ya, partai ini dimainkan pada tanggal 11 Agustus 2020 kemarin. Di sini Laren memulai dengan kuda F3, rete opening, dibalas Carlsen dengan C5, E4. Nah, sekarang dari pembukaan rete berubah jadi pertahanan Sisilia. Seterusnya D6, D4, pion kali D4, kuda makan, kuda F6 mengancam pion, kuda C3 menjaga pion, A6 kontrol petak B5, gajah E3, E6 pengaktifan gajah, sekalian kontrol petak F5 dan D5. Laren F3 memperkuat perlindungan pion E4, mengamankan petak G4, dan juga sepertinya Laren berencana memfokuskan serangan di sayap raja dan bertahan di sayap menteri. Lalu Carlsen B5, A3 menahan dari kemungkinan pion terus ke B4, gajah B7, Laren G4, H6 kontrol petak G5, menteri D2, kuda B ke D7, rukade panjang, benteng C8, tekanan untuk lajur raja, raja B1, menghindari tekanan tersebut. Lalu Carlsen memulai aksinya dengan D5, pion kali D5, kuda makan kuda, gajah makan, sekaligus mengancam pion F3, benteng G1, menghindari diagonal gajah. Gajah C5 mengancam kuda untuk menghilangkan perlindungan terhadap pion F3. Menghindari kemungkinan tersebut, Laren F4. Tapi langkah ini membuat petak E4 tak lagi terkontrol, dan Carlsen memanfaatkannya dengan kuda F6, bermaksud ke petak tersebut untuk mengancam menteri dan mengontrol petak C3. Gajah D3 kembali mengamankan petak E4, menteri C7 penguatan serangan. Menteri S1 menekan laju raja yang belum melakukan rukade, juga untuk menghindari ancaman kuda jika kuda ke E4. Dan benar saja kuda E4. Tentu di sini putih tidak berani makan kuda karena hanya akan memperkuat serangan hitam. Jadi Laren membiarkannya dan melangkahkan pion H4. Menteri B7, C3. Di sini Carlsen memberi kejutan dengan gajah A3. Laren tidak berani mengambil resiko makan gajah tersebut dan memilih F5, berusaha membuka pertahanan hitam, karena sampai saat ini hitam masih santai tanpa rokade. Dan di sini pun Carlsen tidak memilih langkah bertahan dan malah balas menyerang putih dengan B4. Putih tidak mengambil tantangan tersebut dan melewatinya dengan C4, mengancam gajah. Namun Carlsen tidak peduli dengan ancaman tersebut dan memilih kuda C3, skak, dan mengancam benteng. Benar-benar serangan yang brutal dari hitam. Dan putih memilih melarikan rajanya ke A1. Nah, lalu bagaimana jika di sini pion makan kuda? Maka hitam pion makan pion, discover skak. Di posisi ini kemanapun raja kabur, tetap skakmat. Jadi satu-satunya cara mengatasinya bagi hitam adalah
kuda B5 menutup skak. Lalu gajah kali C4, gajah makan, benteng makan. Raja C2 menghindari lajur menteri dan berusaha menyelamatkan diri. Menteri makan kuda. Dan langkah terbaik putih di sini untuk bertahan adalah benteng D4, menantang pertukaran. Benteng C6 menghindari pertukaran dan membuka diagonal menteri, juga bersiap jika putih melakukan serangan balik dengan pion makan pion E6. Gajah C1 mengamankan petak B2 dari menteri, juga menantang gajah hitam. Lalu gajah C5 mengancam 2 benteng. Hitam akan kehilangan salah satu 2 benteng. Di posisi ini tidak ada serangan yang berbahaya mengancam hitam, karena hitam tinggal melakukan rokade, tapi sebaliknya untuk putih, yang berada dalam zona bahaya. Karena itu, di posisi ini putih tidak makan kuda dan memilih raja ke A1. Lalu gajah kali C4 menantang gajah putih. Leren tidak menghiraukannya dan memilih pion kali E6, berusaha membuka pertahanan hitam. Di sini Carlsen baru melakukan rokade karena dirasa situasi kurang aman. Seterusnya gajah kali C4, benteng makan. Ya, sampai di sini putih masih tidak berani makan salah satu 2 perwira, kuda dan gajah, karena sangat beresiko. Jadi putih benteng D2 menjaga pion dan menjauh dari ancaman kuda. Namun Carlsen memberi kejutan dengan gajah kali B2 skak. Leren memilih makan gajah dengan raja. Di sini putih unggul perwira, tapi tidak untuk posisi. Selanjutnya Carlsen B3 mengontrol petak A2 dan C2, pion kali F7 skak. Menteri makan, sekalian menekan diagonal A2, lalu Leren kuda kali B3. Dan setelah Carlsen benteng B4, mempin dan mengancam kuda 2 kali, Deng Leren menyerah. Karena tidak ada langkah yang bisa melindungi kuda, sedang petak D1 dijaga oleh kuda, yang membuat menteri tidak bisa menjaga kuda. Walaupun putih unggul materi, tapi kondisi sudah tidak bisa diselamatkan. Karena saat menteri nantinya makan kuda, skakmat sudah di depan mata. Jadi langkah terbaik hitam untuk bertahan di sini adalah benteng D5. Kuda makan, sekarang perwira berimbang, tapi tidak untuk posisi. Dan kalau ingin menunda kekalahan lebih lama, putih benteng F1 ster. Menteri makan menteri, benteng makan. Di sini cepat atau lambat, pastinya putih sudah kalah. Selain materi, juga posisi. Ya, jadi inilah salah satu partai antara Magnus Carlsen melawan Deng Leren. Dan di set ketiga ini, Magnus Carlsen berhasil mengumpulkan poin sebanyak 2,5 poin, sedangkan Leren hanya setengah poin. Selanjutnya di set yang keempat, kesempatan terakhir bagi Leren. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.